Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau membuat kue keciput supernya tanpa menggunakan air kapur sirih. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen tahu bahan-bahannya dan caranya bagaimana, simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Lalu tambahkan 60 gram gula pasir. Kemudian ini diaduk dengan menggunakan whisk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Nah, kalau gulanya sudah larut, kemudian tambahkan 60 gram margarin. Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata. Jadi cukup sampai tercampur saja, tidak perlu sampai mengembang ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Setelah itu kemudian masukkan 50 gram tepung tapioka. Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 250 gram tepung beras ketan. Jadi ini tepung beras ketan ya teman-teman. Lalu kemudian diaduk dengan menggunakan spatula. Kemudian tambahkan santan kental. Untuk santan kentalnya di sini saya gunakan 100 ml. Tapi ini saya masukkan secara bertahap ya. Takutnya nanti kalau kebanyakan nanti bisa lembek. Nah, kalau misalnya masih adonannya itu masih keras, boleh ditambahkan lagi santannya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengaduknya dengan menggunakan tangan biar lebih cepat dan lebih gampang. Nah, jadi pastikan di santannya itu dimasukin secara bertahap ya. Nah, kita lihat teksturnya. Kalau teksturnya sudah bisa dibentuk, jadi ini sudah bagus ya. Sekarang saatnya untuk membentuk. Nah, untuk bentuknya disesuaikan selera, bisa dibentuk bulat-bulat atau memanjang. Nah, jadi kita ambil adonan, kita bulet-buletin. Usahakan itu kecil-kecil ya teman-teman, mesti kecil-kecil. Kalau besar nanti renyahnya itu tidak sampai ke dalam. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi dibulet-buletin, letakkan di atas wijen. Jadi sebagian aja dulu biar nanti tidak kering ya, karena kalau kering nanti wijennya itu susah untuk menempel. Jadi dibaluri dengan wijen seperti ini. Nah, sambil ditekan-tekan, kalau bisa dibulet-buletin lagi seperti ini ya. Nah, gunanya itu biar wijennya ini benar-benar menempel. Jadi bikin ini sebenarnya gampang banget ya. Cuman memang butuh waktu yang agak lumayan lama ya. Karena kita bentuknya itu kecil-kecil. Lalu lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia ya hasilnya. Ini sudah dibulet-buletin dan dibaluri dengan wijen. Sekarang saatnya untuk menggoreng. Nah, sebelumnya panaskan dulu minyak.
Kemudian siapkan air di wadah seperti ini ya teman-teman. Lalu ambil keciputnya, kemudian taruh di atas saringan, celupkan ke dalam air, usahakan semuanya terkena air ya. Nah, jadi seperti ini gunanya agar pada saat menggoreng nanti wijennya itu tidak gampang lepas. Nah, kemudian tiriskan, lalu masukkan ke dalamnya minyak. Nah, ini kita gorengnya di api yang kecil ya teman-teman. Jadi pastikan itu goreng di api yang kecil agar renyahnya itu bisa sampai ke dalam. Jadi jangan menggunakan api yang besar. Nah, diaduk sebentar seperti ini agar bawahnya itu tidak lengket. Kemudian kita tunggu sampai semuanya mengapung ke atas. Nah, setelah semuanya mengapung ke atas dan ini sudah agak kering, kemudian diaduk. Namun mengaduknya itu pelan-pelan ya teman-teman. Tapi mesti diaduk biar matangnya itu merata. Nah, kita tunggu sampai warnanya coklat. Dan ini kalau sudah matang, teksturnya itu akan ringan ya teman-teman. Jadi pastikan warnanya itu sudah coklat baru diangkat. Karena kalau tidak renyahnya itu tidak sampai ke dalam teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu angkat dan tiriskan. Jadi dengan cara seperti tadi dicelupkan ke dalam air, dia itu wijennya tidak banyak yang lepas ya. Nah, lihat tidak banyak yang lepas, lalu kemudian goreng sisanya sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, ini dia nih hasilnya, ini cantik ya. Wijennya masih banyak yang menempel, tidak banyak yang lepas pada saat digoreng tadi. Dan ini walaupun kita tanpa menggunakan minyak, maksudnya air kapur sirih, namun hasilnya itu tetap renyah, jadi benar-benar renyah sampai ke dalam. Jadi triknya itu ya harus digoreng di api yang kecil ya. Nah, sekarang saya akan cobain. Lihat cantik banget ya, bulatnya juga kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini renyah banget sampai ke dalam. Ini saya akan cobain lagi satu ya teman-teman. Lihat nih, ada lubangnya ya di tengah. Jadi itu tadi triknya, gorengnya di api yang kecil. Oke, jadi ini wajib untuk teman-teman coba di rumah ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.